Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kita kali ini akan membahas tentang media, mitos, ritus, dan kebudayaan. Kami dari kelompok 4, saya Aura Nadia Turika dan Zani yang Sabat akan menjelaskan mata kuliah kali ini. Nah, ini dia table of content-nya. Bisa dilihat, konten pertama adalah konsep media massa dalam komunikasi ritual. Yang kedua adalah ritual, agama, dan kekuasaan. Yang ketiga adalah mitos, ritual, dan kebudayaan. Yang keempat adalah mitos dalam media massa. Untuk konten pertama dan juga kedua, saya persilahkan kepada Mbak Zani untuk menjelaskan. Baik, yang pertama yaitu konsep media massa dalam komunikasi ritual. Yang pertama, media antropologi dan juga antropologi media. Media antropologi yaitu mempelajari manusia dan budaya melalui media sebagai alat dan juga objek kajian. Intinya, media itu sebagai alatnya, sedangkan manusia itu sebagai pusat perhatiannya. Sedangkan antropologi media yaitu fokus pada media sebagai produk budaya yang dikaji melalui pendekatan etnografi dan juga observasi lapangan. Nah, di sini itu fokusnya pada media itu sendiri, bagaimana ia diproduksi, dikonsumsi, dan dimaknai dalam konteks sosial. Berikutnya yang kedua yaitu media massa dalam konsepsi komunikasi ritual. Nah, menurut Cherry 2002 terdapat dua pendekatan utama dalam memahami komunikasi dan juga media. Pendekatan yang pertama yaitu pandangan transmisi atau penyampaian pesan dari satu titik ke titik lain. Ciri-cirinya, media digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga memengaruhi perilaku masyarakat dan cocok untuk analisis media sebagai alat perubahan sosial. Contohnya, iklan layanan masyarakat yang mendorong sikap sehat seperti vaksinasi. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pandangan ritual yang berfungsi untuk mempertahankan sistem sosial dan kepercayaan yang sudah ada. Ciri-cirinya menekankan pada pemaknaan dan pemahaman terhadap pesan. Media digunakan untuk menjaga nilai budaya dan norma sosial dalam masyarakat. Contohnya seperti tayangan upacara kenegaraan yang memperkuat sikap nasionalisme. Berikutnya yaitu pengaruh media massa. Pengaruhnya, media dapat membentuk cara masyarakat melihat dunia dan juga berperilaku. Misalnya, bagaimana media sosial itu menyoroti isu-isu sosial yang dapat memengaruhi opini publik. Kemudian, menurut Carey, media menciptakan ritual sosial dan memperkuat budaya, seperti siaran upacara nasional dan juga tradisi lokal yang dapat membangun identitas kolektif. Berikutnya, media sebagai ruang simbolik untuk mempertahankan nilai dan norma. Misalnya simbol nasionalisme, solidaritas, dan juga gaya hidup. Berikutnya yaitu audiens aktif memilih media sesuai kebutuhannya, seperti informasi, hiburan, identitas, ataupun interaksi sosial. Kemudian dampak media berbeda-beda tergantung latar belakang dan pengalaman individunya. Berikutnya penafsiran isi media bersifat subjektif, tidak selalu sesuai dengan si pengirimnya. Misalnya satu tayangan dianggap positif oleh sebagian tapi negatif oleh yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif harus memahami cara audiens menafsirkan pesan. Oke, berikutnya yaitu mitos, ritual, dan kebudayaan. Mitos dalam budaya yaitu cerita tradisional yang dianggap benar oleh masyarakat, bersifat sakral, menjelaskan fenomena sosial dan kepercayaan. Contohnya yaitu mitos kekuatan ginseng yang dipercaya bisa memberi energi. Kemudian mitos dalam pemasaran. Mitos digunakan untuk membentuk citra produk. Pengaruhnya kuat terhadap perilaku konsumen, seperti pada produk kuku bima ginseng yang memanfaatkan mitos kekuatan.
Kemudian konsep budaya menurut Kirsch. Budaya yaitu sistem makna dalam simbol yang diwariskan. Simbol digunakan untuk memahami pengalaman dan membimbing tindakan. Kemudian budaya dan simbol. Budaya membentuk perilaku dan diwariskan lewat komunikasi. Simbol yaitu representasi makna sosial seperti bendera, batik, ataupun emoji. Nah, simbol ini penting dalam menyampaikan pesan dan juga nilai budaya. Berikutnya, simbol dalam budaya Jawa. Simbol menyampaikan nilai dan norma secara halus. Simbol dapat memperkuat tradisi dan juga struktur sosial. Kemudian, simbol dan juga komunikasi sosial. Simbol lahir dari interaksi sosial manusia dan digunakan untuk menyampaikan pesan dan menjaga nilai budaya. Contohnya seperti tradisi begalan di Banyumas sebagai simbol mutualisme budaya. Nah, seperti itu adalah poin-poin yang telah dijelaskan oleh Mbak Zani Yaminus Zabat. Sekarang adalah poin ketiga, yaitu ritual agama dan juga kekuasaan. Dan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aura Nadia Tulipka. Analisis Victor Tunnel tentang ritual. Ritual merupakan perilaku tertentu yang bersifat formal, di waktu tertentu secara berkala dan didasari keyakinan religius terhadap kekuasaan dan kekuatan mistis. Bukan hal yang teknis gitu. Bagi Victor ada dua hal penting untuk mengkaji antropologi. Yang pertama yaitu analisis simbol dalam kajian ritual dan agama, dan juga kajian deskriptif tentang aspek-aspek ritual. Itu. Selanjutnya adalah fungsi ritual menurut Victor. Menurut Victor, ritus itu dapat menghilangkan konflik, dapat mengatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat. Ritus dapat mempersatukan dua prinsip yang bertentangan. Ritus juga dapat memberikan kekuatan dan motivasi baru untuk hidup dalam masyarakat sehari-hari. Nah, dia juga memberikan klasifikasi simbol ritual gitu. Yang pertama itu bentuk luar atau eksternalnya yang dapat diamati oleh indera gitu. Terus interpretasi oleh ahli dan juga orang awam. Ini tuh pandangan, sudut pandang dari seorang ahli dan juga orang awam. Jika ada suatu simbol, ini tuh maknanya apa sih kalau menurut ahli, dan ini tuh maknanya apa untuk orang awam. Terus yang ketiga adalah signifikansi konstekstual dalam riset ilmiah. Lalu, ada aspek penting yang ada di dalam ritus, yaitu liminalitas. Liminalitas itu berarti tahap atau periode waktu, yaitu saat subjek ritual mengalami keadaan yang ambigu, yaitu tidak di sana dan tidak di sini. Liminal Victor Tunnel namanya. Liminalitas itu sering diartikan sebagai peralihan dan sifatnya itu transisi gitu. Menurut Victor Tunnel, liminalitas tidak hanya diterapkan dalam ritus, tapi juga dipakai dalam menganalisis masyarakat. Tuh. Nah, selain analisis Victor Tunnel itu tadi, ada juga analisis dari Chicago Geertz, yaitu abangan, santri, dan juga priai. Geertz juga mengaitkan ketiganya dengan struktur sosial, yaitu abangan itu kayak orang-orang desa, terus kalau santri-santri itu orang-orang pesisir gitu. Kalau priai itu orang-orang yang berada di kota, berada di birokrat, di kantor-kantor gitu. Nah, ternyata ada beberapa orang yang mengkritik analisisnya si Geertz ini. Nah, contohnya adalah Hacha W. Bakhtiar. Beliau berkata bahwa golongan abang-abangan dan juga santri ini lebih menunjukkan perbedaan kelas sosial yang ada di masyarakat Jawa. Dan didukung oleh Parsudi Suparlan dan juga Cooper bahwa studi budaya itu harus memperhitungkan situasi sosial masyarakat yang berubah-ubah, bukan hanya menganalisis artefak budaya saja, seperti itu. Dan selanjutnya adalah agama, ritual, dan juga kekuasaan. Ritus, ritual, upacara adalah agama dalam bentuk tindakan agar mendapatkan keselamatan gitu ya. Dan keselamatan ini adalah tujuan dari kehidupan yang beragama gitu. Dan ini juga rangkaian ritual yang dilakukan oleh agama-agama. Terdapat beberapa kategori ritual. Yang pertama itu sekunder, yaitu seperti parade, pelantikan, dan lain sebagainya gitu ya, ritual-ritual. Terus yang kedua adalah semi religius seperti
perkawinan, dan juga potong gigi. Ritus agama itu ya ibadah, terus kayak mm, doa-doa untuk keselamatan jiwa gitu. Ritual bersifat transformasional, yang berarti mengubah manusia dari satu fase ke fase yang lain. Misalnya dari profane atau hal-hal yang berkategori biasa menjadi ke hal-hal yang berbau sakral, suci, dihormati gitu. Nah, ini tuh ada beberapa contoh kasus, seperti ritual dan masyarakat Bali. Banyak ritual di Bali yang dilakukan untuk menanggapi bencana dan juga memperkuat koherensi sosial. Namun, ritual juga mengalami komersialisasi dan perubahan makna, seperti menjadi event yang meriah. Dahulu, ritual itu dijaga secara mistis, bahkan tertutup. Sekarang, berubah menjadi ritual publik dan simbolik. Dan contoh lainnya itu seperti ritual ngaben dan masyarakat sosial. Kayak ritual ngaben menghadapi tantangan sosial seperti tentang status kasta, biaya, dan akses ke setra. Munculnya konflik ketika status keluarga almarhum diragukan, misal kayak ya korban-korban pembantaian. Ritual malah menjadi medan ketegangan status sosial, bukan hanya spiritualis. Jadi kayak sekelompok orang berbondong-bondong untuk memberikan hal-hal yang lebih-lebih gitu untuk menjaga status sosial mereka. Dan selanjutnya adalah poin ketiga tentang relasi agama dan juga kekuasaan. Agama itu sering menjadi pintu masuknya kekuasaan gitu. Sering disebutkan oleh Balandir bahwa kekuasaan masuk melalui ritual yang disakralkan. Tak jarang negara dan elit politik menggunakan agama untuk memperkuat status, menunjukkan kekuasaan, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Contohnya di Bali, kayak ritual-ritual besar seperti ngaben, santet linggi, atau pembangunan pura menjadi ajang tampilnya pejabat dan elit dengan memberikan bantuan dana. Jadi orang memberi itu untuk menunjukkan status sosial mereka gitu. Dan selanjutnya adalah media lokal seperti Bali TV juga berperan untuk menyebarkan ritual secara luas, memperkuat narasi kekuatan, dan juga status sosial. Chris menyatakan bahwa kekuasaan di Bali ditampilkan secara dramatis melalui ritual itu tadi. Dan ini menunjukkan benar adanya relasi antara simbol agama, status, dan kekuasaan. Dan selanjutnya, poin keempat adalah komunitas dalam kehidupan religius. Komunitas ini mengacu pada komunitas Victor Tunnel, yaitu pengalaman liminalitas atau ketiadaan, yang artinya pengalaman yang lain dari kehidupan sehari-hari. Dalam tahap liminal, individu keluar dari struktur sosial biasa dan menghadapi refleksi diri. Komunitas ini muncul dari penyendirian dan juga perenungan. Tahap ini penting agar memberikan ruang untuk memaknai hidup. Selanjutnya adalah mitos dan media massa. Media tidak hanya membangunkan kembali mitos-mitos yang pernah ada. Media juga membangun mitos baru. Contohnya seperti media menggambarkan wanita yang cantik adalah wanita yang berkulit putih, tinggi, kurus, berambut panjang, sedikit ikal. Dan karena itu banyak wanita yang mendapatkan hal yang sama. Itu adalah salah satu pengaruh media dalam membangun mitos gitu. Dan setelah membangunkan mitos-mitos yang lama dan juga membentuk mitos-mitos yang baru, ternyata media massa juga melanggengkan mitos-mitos tersebut. Media itu menggunakan pemeran berdarah campuran daripada masyarakat pribumi asli. Dan ini tuh menjadikan mitos yang ada semakin awet, semakin tersebar. Nah, hal ini tuh terjadi karena hegemoni media massa yang belum bisa diperangi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi itu mempengaruhi mitos. Contohnya adalah perkembangan teknologi, yaitu menandai perkembangan dari era industri menuju era reformasi. Nah, revolusi ini membawa dunia menjadi semakin kecil dan mendekatkan banyak orang. Globalisasi menjadi sebab perluasan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu penyebab kericuhan sosial dan juga budaya. Karena akses terhadap informasi itu cukup mudah gitu.
Dan menanggapi hal ini, para antropolog itu memberikan panduan kepada negara-negara baru untuk memahami dan juga menyelesaikan konflik tentang budaya tradisional dan juga modern. Dalam hal ini tafsiran budaya termasuk agama bisa mengandung muatan politisi, seperti yang dikatakan Cooper kepada analisis GERD tentang agama Jawa. Akhirnya, sampai juga ke poin kesimpulan. Kesimpulannya adalah media massa bukan sekedar saluran informasi saja, tapi juga menjadi panggung simbolik yang membentuk pengalaman melalui representasi ritual. Dalam sosiologi, mitos dipahami sebagai kerangka makna sosial, bukan hanya dongeng semata, dan diwujudkan secara konkret melalui ritual yang memperkuat budaya, nilai, dan juga keyakinan bersama. Sekianlah pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang fokus mendengarkan kita menjelaskan materi kali ini. Dan untuk pertanyaannya, silakan dicatat dan ditanyakan. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.